Ya, oke guys, selamat sore. Hari ini hari Kamis, awal bulan nih guys. Ya, tanggal 1 Desember jam setengah 6 sore. Ya, kita akan membahas laporan keuangan kuartal 3 dari ABMM kemarin sudah keluar. Kalau nggak salah kemarin malam ya begitu. Laporan keuangan kuartal 3-nya keluar begitu dari ABMM ini. Dan juga saya juga sudah sempat melihat beberapa YouTuber juga sudah membahas ya terkait dengan LKQ 3-nya begitu. Ya, intinya kalau kalian berinvestasi di pasar modal ya begitu, apalagi yang eh, baru baru banget begitu ya, atau pemula begitu, atau baru masuk di pasar saham, silahkan kalian cari saham-saham yang berfundamental sehat seperti itu, kemudian bagi dividen rutin, dividen yieldnya gede, dan juga sentimennya bagus seperti itu ya guys ya. Intinya sih kalau di pasar saham kan kita cari apa ya guys ya, konsepnya itu adalah uang yang bekerja begitu ya, jangan sampai boncos maksudnya gitu ya. Karena ada beberapa teman saya pun juga dia baru masuk di pasar saham, belinya apa? Belinya Goto seperti itu. Ya langsung boncos parah guys ya. Jadi hati-hati seperti itu ya. Goto juga mungkin tahun-tahun ini itu ya nggak worth it ya menurut saya. Tapi ada mungkin ya ada saatnya dia akan worth it, kalaupun dia worth it nanti. Dan apa ya, keuangannya sudah plus begitu, rutin bagian dividen, dividennya gede, sentimennya bagus, ya pasti saya masuk juga. Tapi untuk sejauh ini Goto ya belum worth it menurut saya ya, seperti itu. Jadi ya intinya carilah saham yang punya keuangan bagus dan rutin bagian dividen. Udah cukup itu aja ya, dan juga sentimennya juga bagus kayak gitu guys. Ya, LKQ 3 ABMM udah keluar guys. Kita langsung aja lihat asetnya ya. Kalau aset ini saya biasanya membandingkan dengan kuartal sebelumnya guys, karena itu yang terupdate begitu. Ya, ini satuan penuh dolar Amerika USD ya, dalam mata uang USD begitu pelaporannya. Makanya nanti kita akan kalikan atau konversi dengan 15.200 sesuai dengan kurs USD begitu ya. Yang pertama, aset, kas, dan setara kas guys. Ini 325 juta dolar di kuartal 3 ya. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 itu naik ya, jelas naik. Seperti itu. Artinya memang perusahaan ini, ABMM ini itu punya aset yang terus bertumbuh. Ini menurut saya juga bagus ya, seperti itu. Itu asetnya ya guys ya. Jadi untuk aset nggak ada masalah. Kemudian, nah ini liabilitas dulu guys. Liabilitas itu dibagi menjadi dua guys. Ada liabilitas jangka panjang dan juga ada liabilitas jangka pendek begitu. Untuk jangka pendeknya sendiri kita lihat di sini, tentang liabilitas tentang pajak. Bentar ya guys ya, saya cari dulu coba. Nah ini dia jumlah liabilitas jangka pendek 469 juta dolar guys. Kalau kuartal 2 nya ya, liabilitas juga kita bandingkan dengan kuartal 2 ya guys ya, karena itu kuartal terupdate begitu. Kalau jangka pendek di kuartal 2 371. Ya, di sini kalau kita lihat ada kenaikan liabilitas jangka pendek ya guys ya. Yang awalnya di kuartal 2 371 juta dolar itu menjadi 469 juta dolar seperti itu. Kemudian untuk jangka panjangnya sendiri di sini 847 juta dolar guys ya di kuartal 3, dan kuartal 2-nya itu sebesar 420 ya. Ini ada kenaikan 2 kali lipat untuk liabilitas jangka panjang, sehingga jumlah liabilitasnya jangka pendek plus jangka panjangnya untuk kuartal 3-nya itu adalah 1 miliar 123456789 ya, 1 miliar 1,3 miliar dolar seperti itu ya. Itu untuk kuartal 3. Ini memang di sini ada kenaikan jumlah liabilitasnya guys. Yang awalnya itu di kuartal 2 adalah 791 juta dolar guys. Artinya di sini ada kenaikan 300 juta dolaran ya. 300 juta dolar seperti itu guys. Nah, untuk hutang ini kan kayaknya kelihatan banyak nih guys ya. Ya, sampai 1 miliar dolar.
Nah, ini utangnya itu masih worth it nggak sih? Banyaknya segini begitu. Apakah ini masih kita anggap wajar atau enggak ya? Kita juga harus bandingkan juga dengan ekuitasnya. Maka nanti akan ditemukan DER-nya berapa seperti itu ya. Ya langsung aja kita lihat untuk ekuitasnya guys. Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk guys di sini 439 juta dolar ya. Ini adalah jumlah ekuitasnya seperti itu. Kemudian kalau ekuitas ini kita bandingkan dengan kuartal 3 2021 guys ya, kuartal 3 2021. Nah, coba kalau kita lihat di sini kuartal 3-nya 2021 itu sebesar 283. Ya, di sini ada kenaikan 100%-an ya guys ya. Untuk ekuitasnya sendiri guys, menurut saya ini bagus guys ya. Ekuitasnya di sini terus bertumbuh. Nah, ini guys. Kalian carilah perusahaan-perusahaan yang ekuitasnya terus bertumbuh. Kalau ekuitas ini apa sih? Apa bedanya dengan laba? Jadi ekuitas ini ya betul-betul pure murni uangnya itu udah nggak dipotong untuk cicilan, udah nggak dipotong untuk apa ya istilahnya, mungkin ada uh, sewa begitu ya, sewa alat berat atau apa itu udah nggak ada lagi guys ya. Jadi pure murni uang yang bisa digunakan gitu loh sebagai modalnya dia kayak gitu. Nah, ini ekuitas kayak gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan jumlah liabilitasnya guys di sini 1,3 miliar dolar, berarti 1,3 miliar dolar ya, udah 1,3 aja gitu ya guys ya biar gampang dibagi, karena ini jutaan ya guys, ratusan juta begitu, berarti dibagi dengan 0,439 dapat ya 2,96 guys ya. Jadi untuk DER-nya sendiri ya ya menurut saya sih agak kurang worth it kalau DER-nya. Artinya DER itu adalah liabilitas jika dibandingkan dengan ekuitasnya seperti itu. Kalau bisa sih cari DER-nya itu yang di bawah satu guys. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau DER-nya di bawah satu itu berarti hutang-hutangnya tidak lebih besar daripada ekuitasnya seperti itu ya. Ya itu sih guys ya. Jadi untuk DER-nya sendiri sih kurang worth it menurut saya. Cuman untuk ekuitasnya sendiri ya, kalau kita bandingkan dengan years on years atau kuartal 3 2021 itu ya sangat menarik pastinya kayak gitu. Ya itu sih guys. Jadi hati-hati aja kayak gitu ya. Karena ini liabilitasnya lumayan gede nih guys, kayak gitu. Kemudian untuk tapi jumlah liabilitas jangka panjangnya sih yang lumayan gede sih guys ya. Nah, kalau jangka panjang ini ya biasanya sih itu kan butuh tahunan ya untuk menyelesaikannya, atau mungkin metodenya cicil begitu. Nah, kalau liabilitas jangka pendeknya sendiri sih menurut saya sih nggak ada masalah ya. Karena cuma 469 kayak gitu. Kalau kita bandingkan dengan aktivitasnya ya hampir seimbang lah kayak gitu ya. Nah, kalau untuk liabilitas jangka pendek inilah yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena ya ini harus dibayarkan segera kayak gitu ya. Ini sih guys ya. Itu guys ya, itu warning ya guys ya bagi kita kayak gitu. Kemudian itu ekuitas ya guys ya. Kemudian untuk labanya sendiri, oh ya perlu diketahui ya guys ya. Jadi untuk ABMM ini memang sudah resmi mencaplok 30% saham games. Artinya ketika games itu membagikan dividen seperti itu ya, maka akan dimasukkan ke dalam labanya si ABMM ini. Ya saya kurang tahu sih apakah labanya dari dividennya si games ini sudah tercatat atau belum, tapi saya tadi baca-baca stream di Stockbit begitu sudah tercatat guys di laporan keuangannya begitu, cuman memang belum terserap semua kayak gitu ya. Karena masa pencaplokannya dia itu mepet sama dividennya si games ini kayak gitu. Bisa jadi juga nanti di kuartal 4 ada yang ditambahkan di kuartal 4-nya seperti itu. Jadi kalau memang seperti itu berarti kuartal 4-nya itu bisa lebih wow lagi menurut saya ya. Itu sih guys ya. Jadi intinya sih labanya si games ini dividennya si games ini itu sudah tercatat di labanya si
ABMM ini. Kalau menurut saya sih ya ABMM ini bagus ya, mencaplok saham-saham batubara. Kita tahu bahwa batubara itu lagi hype-hypenya gitu ya guys ya. Jadi ya menurut saya sih nggak bakal turun cepat langsung begitu, paling enggak ya dia sampai tahun depan begitu ya, awal tahun depan begitu masih di kisaran 300-an, dan itu ya masih cukup bagus. Sebetulnya 250 itu masih bagus banget sih guys ya. Masih bagus buat perusahaan batubara, memang normalnya kan di angka 100 USD per metric tonnya guys. Nah, sekarang kalau 250 aja berarti kan perusahaan batubara kan udah untung gede itu kayak gitu lah. Ya, itu sih guys. Jadi menurut saya sih batubara masih worth it sampai tahun depan. Nanti tahun depan dilihat lagi nih guys, seperti apa harga acuan batubaranya kayak gitu guys. Oke, itu ya guys ya. Jadi memang sangat diuntungkan ketika mencaplok saham games. Kemudian selanjutnya laba guys. Nah, ini laba. Laba. Nah, ini laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk 160 juta dolar guys di kuartal 3. Kalau kuartal 3 2021-nya itu sebesar, nah kita lihat dulu di sini 98 juta dolar. Ya, artinya di sini memang ada kenaikan guys untuk laba sendiri. Menurut saya bagus ya. Kenaikannya berapa nih? Berarti 160 dikurangin dengan 98 guys. 160 dikurangin dengan 98 ya dapat 62 juta dolar guys ya. Ya, 60 juta dolar ini menurut saya ya kenaikan yang bagus ya. Maksudnya ya kalau kita nggak hitung aja pun juga kita lihat sekilas ada kenaikan, ya berarti memang perusahaan ini terus bertumbuh begitu ya. Jadi ya carilah perusahaan yang seperti ini. Cuman tadi ya hati-hati dengan DER-nya sendiri atau liabilitasnya sendiri. uh, itu menjadi warning atau peringatan begitu bagi kita kayak gitu sih guys sebagai investornya. Oke, ini labanya ada kenaikan ya. Ini saham cukup menarik ya menurut saya ya. Kenapa begitu? Karena memang untuk IPS-nya sendiri ya, IPS anualisnya itu prediksinya itu udah 1200-an guys. Dan di harganya yang sekarang, harganya berapa nih? 3800. Hari ini naik gede 5%-an, sorry 3%-an guys ABMM ini. Ya menurut saya sih IPS yang 1200 dengan harganya segini sih menurut saya cukup menarik seperti itu. Apalagi kalau kita lihat memang untuk ABMM ini bagiin dividen kecuali 2020 karena memang labanya itu minus kayak gitu ya. Jadi dia nggak bagi dividen kayak gitu. Nah, kecuali 2019 dan juga 2022 begitu, 2021 begitu, itu dia naik bagiin dividen. Dan DPR-nya ya menurut saya sih ya sebetulnya sih kurang worth it ya kalau 34%. Tapi ya kita lihat dulu nanti dividen yield-nya berapa sih dapatnya kayak gitu kan. Oke, langsung aja ya. Tadi untuk laporan keuangannya berarti kesimpulannya memang ada peningkatan di ekuitas dan juga laba ya, itu sangat bagus sekali ya. Saya juga mengucapkan selamat bagi holdernya. Mungkin ada yang udah masuk di sini dari harga 1000-an mungkin ya, menurut saya sih hold aja. Cuman memang untuk kalau kita lihat dari laporan keuangannya sendiri, selain tadi yang bagus-bagusnya itu ada juga yang kurang menariknya, yaitu di DER-nya sendiri guys, atau perbandingan antara hutang-hutangnya dengan ekuitasnya, yaitu ya di atas 1 seperti itu. Artinya untuk hutang-hutangnya, total hutang-hutangnya itu lebih gede daripada ekuitasnya kayak gitu ya guys. Nah itu guys dari laporan keuangan kuartal 3-nya. Kemudian nah sekarang untuk rasionya guys, pairnya ini apakah udah update di Stockbit? Coba kita bandingkan dengan di RTI guys. Ya pairnya beda ya guys ya dengan RTI. Coba kalau lihat ROE nya 50%, ROE ya 50%. Ini pairnya ada perbedaan antara Stockbit dan RTI guys. Nah ini apakah udah diupdate atau belum? Ya dia sekitar 3 sih ya, 3 kurang lah 2,93 begitu ya. Kalau dari pair sendiri di bawah 5 ya menurut saya murah kayak gitu. Kemudian kalau dari segi
PBV, mana PBV belum tercatat di sini. Kemudian ROE 50% guys. Ya menurut saya ROE-nya ini bagus ya. ROE-nya bagus guys. Kenapa? Karena ROE yang bagus itu di atas 30% itu udah istimewa guys. Ya ROE di atas 30%. Apalagi kalau 50%. Ya 50% itu berarti ya saham ini kalau dari segi rasio ya itu ya sangat worth it untuk di hold atau untuk dipegang begitu ya, atau untuk diinvestasikan begitu ya. ROE-nya luar biasa bagus kayak gitu. Ya setahu saya sih ROE yang gede-gede itu ya saya jumpai di saham-saham pertambangan khususnya batu bara begitu guys ya. Kayak BSSR aja kemarin itu udah 90-an% guys ROE-nya kayak gitu ya. Itu luar biasa sekali menurut saya. Return to equity rasionya kayak gitu. Ya, dari per sendiri yang nggak ada masalah kecuali DER-nya tadi memang di atas satu begitu ya. Uh, dari rasionya untuk pernya bagus, kemudian ROE bagus, ya DER-nya sih yang kurang worth it menurut saya kayak gitu. Oke itu guys. Kemudian sekarang selanjutnya berapa dividen, potensi dividen yang akan dia bagikan. Kan dia kan rutin nih bagiin dividen di bulan 5 Mei ya guys ya. Mei atau Juni, dia juga pernah bagiin di Juni guys, kayak gitu. Ya ini sekali ya bagiin dividen, langsung dividen final begitu berdasarkan tutup buku tahun sebelumnya begitu. Ya langsung aja kita hitung ya potensi dividen di bulan Mei tahun 2023 kayak gitu. Oke, langsung aja kita hitung-hitungan. Ya DPR-nya sendiri dia dua kali bagian DPR tercatat dari tahun 2019 itu DPR-nya 34% guys. Ya 34%, sudah kita anggap sama DPR-nya yaitu 34% ya. Kemudian dikalikan dengan potensi IPS anualisnya adalah 1200-an. 1255, maka didapatkan segini dibagi dengan 100. Ya, ini adalah potensi dividen yang akan kita dapatkan di bulan Mei seperti itu ya. Sekitar 400-an guys. Ya, sekitar 400 rupiah per lembar sahamnya. Nah, di harganya sekarang untuk dividen yieldnya sendiri itu dapat, berarti ini dibagi 38 10 guys. Ya, 11%-an ya. Ini adalah potensi dividen yield jika kita nyerok di harganya 3.800. Nah, kalau kalian udah nyerok dari kemarin-kemarin ya, maksudnya dapat di bawah harga 3.800 begitu, berarti dividen yieldnya itu lebih gede lagi. Kayak gitu ya. Lebih dari 11%. Dan untuk dividen yield 11% itu ya, di atas 10% lah. Itu masih worth it menurut saya ya. Itu cuman memang ada yang lebih gede lagi dari dividen yieldnya si ABMM ini kayak gitu ya. Jadi meskipun DPR-nya 34% ya, ya menurut saya sih ya lumayan worth it lah 11%-an. Apalagi nanti jika ABMM ini di kuartal 4 itu bisa mencetak laba yang lebih besar lagi daripada kuartal 3 di tahun ini kayak gitu. Berarti kan IPS-nya pun juga kan meningkat. Seperti itu kan guys ya. Jadi potensi dividen yield-nya pun juga akan berubah. Pastinya akan lebih gede lagi. Ditambah lagi memang dengan berita bahwa dia mencaplok sahamnya Games dan belum diserap semua. Kemungkinan ada di kuartal 4 juga dia baru terserap untuk dividennya kayak gitu guys ya. Jadi ya ada potensi juga sih ini sebetulnya saham apa ya yang mempunyai prospek bagus lah ya, apalagi dia berinvestasi di pertambangan atau saham-saham batubara lainnya seperti itu ya. Itu sih guys, silahkan putuskan sendiri. Kalau jujur kalau saya sih udah penuh guys saham-saham batubara dan udah hijau-hijau semua meskipun tadi IHSG merah ya. Ya tapi ya bersyukur portofolio saya sudah hijau semua seperti itu. Awalnya memang sebelumnya merah satu guys di BSSR ya, merah satu di BSSR begitu, kemudian average down dari harganya 3.700 saya average down terus ya. Kebetulan juga masih ada amunisi dan prospeknya juga bagus seperti itu ya. Sekarang sudah tidak nyangkut ya, jadi portofolio saya pegang 7 emiten di portofolio saya, cuman 2 sektor
Pertama pertambangan, kedua perbankan. Pertambangan untuk saham rally dan perbankan untuk saham defensif. Itu adalah konstruksi portofolio saya guys, seperti itu. Jadi untuk ABMM ini prospeknya bagus, cuman tidak saya pegang guys, karena memang sudah banyak saham-saham batubara, ada PTBA, BSSR, ITMG ya. Saya sebagian besar untuk portofolio saya itu berada di ITMG guys. Kemudian Adro ya, apalagi ya itu sih guys ya, ITMG, Adro, PTBA, BSSR ya. Sisanya perbankan guys, termasuk BRI juga begitu, yang kemarin juga mencapai ATH kalau nggak salah, juga hari ini turun ya, nggak wajar, nggak apa-apa ya, ada kenaikan ya pasti ada penurunan seperti itu ya. Selama itu fundamentalnya bagus, dividen yieldnya gede ya, saya sih tetap hold ya gitu guys ya. Jadi silakan kalian cari atau seleksilah saham-saham yang bagus, setidaknya kalian aman, nyaman, tentram begitu ya, daripada kalian masukin di saham-saham gorengan. Kecuali kalau kalian punya waktu banyak, bisa main tradingan begitu di saham-saham gorengan, ya silakan aja, itu pun juga yang nggak masalah sih ya. Semuanya dibenarkan asalkan kalian dapat cuan. Yang tidak dibenarkan ya, kalau kalian boncos ya itu yang tidak dibenarkan kayak gitu. Jadi hati-hati ya guys ya. Dan pun kalau ada kenaikan pasti ada penurunan ya, ya nikmati aja lah ya. Intinya sekali lagi, kalau fundamentalnya sehat, sahamnya bagus gitu ya, hold aja, nggak usah khawatir guys gitu ya. Yang nantinya nyangkut pasti akan kejemput kayak gitu. Oke guys, mungkin pembahasan kita di ABMM ini cukup sampai di sini aja. Jika video ini bermanfaat dan membantu, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua guys, bye.